Selamat datang, kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film serial berjudul The Imam. Ini adalah film sejarah perjalanan hidup Imam Ahmad bin Hanbal, yang diproduksi sekitar tahun 2015 sampai 2016. Sebelumnya saya harus memberi peringatan bahwa video ini hanya spoiler, bukan film lengkap. Jika Anda menyukai konten ini, silakan like, subscribe, dan share. Baik, mari kita mulai. Inilah alur cerita The Imam episode 1. Film dimulai dengan diperlihatkan seseorang sedang mengirimkan surat menggunakan merpati pos. Lalu skin berpindah pada Imam Ahmad remaja, saat menawarkan kios milik almarhum ayahnya yang akan disewakan. Imam Ahmad tinggal hanya berdua dengan ibunya, dan kios ini adalah satu-satunya pendapatan untuk kehidupan mereka berdua. Paman Imam Ahmad bernama Ishaq bin Hanbal, dia selalu menawarkan bantuan untuk Imam dan ibunya, tetapi selalu mendapat penolakan, karena Imam Ahmad dan ibunya merasa mereka sudah cukup, dan tidak mau merepotkan orang. Dan remaja ini bernama Faraj, seorang gelandangan yang selalu mencuri untuk makanan. Saat ini dia sedang mengincar merpati pos yang dikirim seseorang di awal film tadi. Mencuri merpati pos adalah tindakan yang sangat dilarang. Ini dia orang yang sedang menunggu merpati pos yang telah dicuri oleh Faraj. Mereka takut kalau surat itu sampai terdengar oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tampaknya mereka adalah prajurit kerajaan yang berkhianat. Mereka menunggu surat dari atasan yang berisi instruksi untuk melakukan aksinya. Lalu kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Amir dan ibunya. Amir adalah pengangguran yang suka duduk-duduk di pasar, sampai beberapa kali diusir oleh tentara kerajaan. Ibunya selalu memarahi Amir karena kemalasannya itu. Amir mengutarakan impiannya untuk membuka reparasi sepatu, tetapi dia tidak memiliki tempat, jadi dia ingin memiliki kios di pasar. Ibunya ingat, saat dia berjalan di pasar, ada seseorang anak muda yang sedang menawarkan kios untuk disewakan. Jadi dia segera keluar untuk menemui anak yang akan menyewakan kios tadi. ما بك يا أمي؟ أمي! إلى أين تذهبين؟ أمي ما بك؟ Kita kembali ke Faraj. Karena kepiawaiannya dalam dunia pelarian, dia berhasil kabur dari kejaran tentara kerajaan, dan membawa pulang merpati itu untuk makanan. Ibunya pun segera menyambutnya dan menyiapkan untuk makan. Lalu kita diperkenalkan dengan Bahlul Al-Majnun, atau biasa dipanggil Bahlul, seorang sufi sekaligus penyair. Bahlul mengambil surat dari merpati pos yang dibuang oleh Faraj. Hanya dengan membaca dia tampaknya mengetahui apa maksud dari surat itu. Sampailah Ummu Amir ke pasar, dan dia segera menemui Imam Ahmad, agar mengantarkannya kepada pemilik kios. Dia ingin segera melakukan penawaran sewa kios untuk anaknya. Setelah sedikit percakapan singkat, Ummu Amir meminta Imam Ahmad untuk mengantarkan dia menemui ibunya. Di rumah, ibu Imam Ahmad, atau biasa dipanggil Ummu Ahmad, sedang kedatangan tamu. Dia adalah Ummu Khalid. Ummu Ahmad biasa mendapat pesanan untuk merajut karpet dari anaknya Ummu Khalid. Tetapi saat ini pesanan masih kosong. Ini membuat Ummu Ahmad gelisah, takut kalau keadaan ini memaksa Ahmad untuk bekerja dan tidak sempat belajar. Kita kembali ke Bahlul, yang datang ke tengah-tengah pasar dan membacakan surat dari merpati pos. Surat itu berisi beberapa bait syair yang seakan-akan tidak berarti apa-apa. Orang-orang di pasar pun mentertawakannya, karena sajak itu terdengar tidak berarti, atau seperti hanya kata-kata yang tidak beraturan. السلام على موصول الجاه بن الأيهم اسقي وردة البيت الشريفة ودع الأمانة مرسلة في ماء دجلة العين الباكية تنتظر رؤية وردتها في البصرة
شمس تذهب وأخرى Karena ثم kekuatan أقلت ingatan للوردة dan الهواء kepandaiannya, Imam Ahmad وارحل bisa إلى من menangkap يفارقين makna عن dan الثور maksud dari والحطب sajak yang والقنطرة. dibacakan Bahlul tadi. أحسب أنه كلام Sajak itu مطلسم berisi وله informasi معنى atau perintah untuk membebaskan tawanan penting dari penjara kerajaan, waktu dan rute perjalanan yang lengkap tersembunyi dari bait sajak itu. Imam Ahmad menjelaskan rincian makna pada pamannya. Ishaq bin Hanbal mempunyai ide untuk segera menemui kenalannya yang merupakan Perdana Menteri dari Khalifah Harun ar-Rasyid dan menceritakan penjelasan Imam Ahmad tersebut. Lalu kita dibawa kembali ke Faraj yang sedang marah. Dia merasa kalau mencuri bukanlah untuknya. Dia bukan pencuri seperti ayahnya. Dia seharusnya menjadi pekerja atau pengusaha yang sukses. Walaupun ibunya meyakinkan bahwa dia tidak memiliki keahlian lain selain mencuri. Tetapi Faraj tetap tidak ingin meneruskan kehidupan seperti itu. Dia akan membuktikan kepada ibunya. Ibnu Nuh adalah sahabat Imam Ahmad. Dia selalu mengkhawatirkan Imam Ahmad yang selalu terlambat datang ke sekolah, padahal Imam Ahmad adalah murid terbaik dari guru-guru di sekolah. Kita juga diperkenalkan dengan Suhaib, dia adalah murid yang sangat membenci Imam Ahmad. Dia merasa iri atas kepandaian Imam Ahmad, padahal selalu terlambat dan miskin. Dia juga membencinya karena para guru lebih menyukai Imam Ahmad daripada dirinya. Setiap ada kesempatan dia pasti selalu membuli Imam Ahmad. Kita juga diperkenalkan dengan keluarga pedagang yang datang berkelompok dari daerah Khurasan. Kafilah dari berbagai daerah memang sering mengunjungi Baghdad pada waktu-waktu tertentu. Kedua gadis ini bernama Fauz dan Sahinas. Mereka berpamitan pada ayahnya untuk jalan-jalan di pasar. Awalnya si ayah takut, karena pasar Baghdad sangatlah luas. Tetapi Fauz meyakinkan ayahnya sampai mendapat izin. Ishaq bin Hanbal telah sampai ke tempat petinggi di kerajaan. Dia menceritakan kejadian yang ada di pasar tadi. Yahya al-Barmaki adalah wazir kerajaan, dia dan keluarganya sangat akrab dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Yahya sangat senang mendengar kabar ini, dia akan segera melaporkan kepada Khalifah. Dia kagum pada kepandaian Ahmad bin Hanbal, dan dia menawarkan hadiah untuk keponakan Ishaq tersebut. Kembali kepada Fauz dan Sahinas yang akhirnya mereka terpisah. Fauz pun kebingungan harus mencari kemana, karena pasar Baghdad yang luas, dan hari semakin sore. Dia tetap berkeliling pasar untuk mencari adiknya, bertanya pada para pedagang pasar, tetapi tidak juga menemukannya. Ayah Fauz dan Sahinas, kita sebut saja Abu Fauz. Dia tampak sangat cemas karena kafilah akan segera berangkat sedangkan kedua putrinya belum juga datang. Mereka janjian untuk bertemu di tempat kafilah berkumpul. Akhirnya tertangkaplah pengkhianat kerajaan, dan segera dibawa ke hadapan Khalifah. Tawanan itu meminta ampunan kepada Khalifah, walaupun hal itu sudah terlambat. Tawanan itu meminta ampunan dengan syafaat atas nama Rasulullah, dan atas nama keturunan Khalifah Harun ar-Rasyid yang sampai ke Al-Abbas, paman Rasulullah. Tawanan itu mengetahui bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid tidak akan pernah menolak permintaan seperti itu, maka tawanan pun tidak jadi dihukum mati. Kita kembali lagi ke Fauz yang sedang cemas mencari adik dan ayahnya. Dia kembali ke toko di mana dia terakhir bertemu dan berpamitan dengan ayahnya, tetapi pemilik toko tidak mengetahui keberadaan ayahnya. Ishaq bin Hanbal menemui Imam Ahmad dan menceritakan bahwa Yahya al-Barmaki kagum kepadanya, dan menawarkan agar Imam Ahmad bekerja di Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah perpustakaan yang menyalin, menerbitkan, dan merevisi kitab-kitab, baik kitab agama, ataupun ilmu pengetahuan dan sains. Sebelumnya, Imam Ahmad ragu, apakah dia bisa membagi waktu antara belajar dan bekerja, tetapi Ishaq bin Hanbal meyakinkan bahwa dia pasti bisa mengatur waktu untuk itu. Imam Ahmad pun setuju, tetapi dia harus meminta izin kepada ibunya terlebih dahulu.
Hari mulai mendekati malam, Faust masih bertanya kepada orang-orang ke sana kemari, sampai dia bertemu dengan seorang ibu yang dengan antusias ingin menolongnya. Dia mempersilahkan Faust untuk masuk ke rumahnya. Dia akan memanggil suaminya agar menolong Faust menemukan ayah dan adiknya. Tidak disangka, ternyata ibu itu adalah seorang penculik. Ibu itu mengunci Faust di ruangan di dalam rumahnya. Berbeda nasib dengan Faust, Sahinas bertemu dengan seorang pedagang yang ramah. Setelah menutup kiosnya, pedagang itu menghampiri Sahinas. Sahinas pun meminta bantuan untuk mencari ayah dan kakaknya, tetapi hari sudah gelap, dan pasar sudah tutup, jadi tidak mungkin untuk menemukannya saat ini. Film diakhiri dengan diperlihatkannya Imam Ahmad sedang belajar dalam kesederhanaan rumahnya. Ummu Ahmad menghampiri dan menanyakan keadaannya. Imam Ahmad pun menceritakan tentang penawaran pekerjaan di Baitul Hikmah. Dan selesailah film The Imam Ahmad bin Hanbal, episode 1. Tak lupa kami ingatkan, jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like, dan subscribe bagi Anda yang belum. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan terima kasih.